terkait dengan ancaman terkait dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba ini, Bapak. Kalau kita melihat kasus demi kasus, kemudian kita juga turun ke lapangan di beberapa lembaga pemasyarakatan maupun rutan, itu datanya itu memang di atas 50%, Bapak, angkanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap yang sudah diungkap gitu. Pandangan Bapak sebagai bupati, sebagai kepala daerah tentang ancaman bahaya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan narkoba di Kabupaten Blora sendiri, pripun? Ya serius, ini kita tidak boleh istilahnya mengecilkan persoalan ini. Bertemu lagi di podcast Bicara Narkoba on the Road, Gugah Kawigaten Gluruk Tumindak Becik. Kali ini kita akan mendengarkan seorang kepala daerah yang telah mengupayakan seluruh warganya untuk bersih dari narkoba. Beliau mengupayakan menjaga masyarakatnya untuk terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Siapakah beliau yang telah mengupayakan hal-hal baik terkait dengan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut? Simak di podcast Bicara Narkoba on the Road BNN Provinsi Jawa Tengah, Gugah Kawigaten Gluruk Tumindak Becik. Selamat datang Bapak Bupati Blora, Bapak Dr. Arif Rohman, PMSI. Terima kasih atas invitasinya menjadi kepala daerah pertama yang berkenan untuk berbagi cerita terkait dengan penanganan P4GN di Provinsi Jawa Tengah ini, Bapak. Terima kasih sekali kami. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik, Mas Sam. Alhamdulillah. Ini kalau di Blora ini suasananya cerah ya, Pak ya, hari ini ya, Pak ya? Alhamdulillah cerah ini. Cerah, alhamdulillah. Kalau sekarang ini bulan-bulan September, musim apa ini, Pak? Ya, sudah mulai ada hujan, ya, tapi belum istilahnya intensitasnya ya masih biasa-biasa. Ini mendekati musim penghujan biasanya ini. Berarti sudah masuk mulai bulan ber itu ya, mulai masuk masa tanam satu ini. Ini Bapak, terkait dengan ancaman terkait dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba ini, Bapak. Kalau kita melihat kasus demi kasus, kemudian kita juga turun ke lapangan di beberapa lembaga pemasyarakatan maupun rutan, itu datanya itu memang di atas 50%, Bapak, angkanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap yang sudah diungkap gitu. Pandangan Bapak sebagai bupati, sebagai kepala daerah tentang ancaman bahaya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan narkoba di Kabupaten Blora sendiri, ribut. Ya, kita tentunya harus waspada ya. Ini menurut angka yang disebutkan tadi, bahwa ancaman ini harus kita antisipasi. Tentunya kami berkomitmen ya, pemerintah daerah dan Kablora untuk bersama-sama bagaimana menanggulangi ancaman ini, terutama untuk generasi ke depan kita, anak-anak muda kita. Ini harus kita antisipasi. Kami ingin Blora ini terbebas dari narkoba, sehingga kolaborasi semua stakeholder ini penting dalam rangka untuk menangkal ancaman yang sudah nyata di depan mata ini. Bapak menganggap ini adalah ancaman yang nyata. Kemudian kalau kita buat skala, misalnya skalanya ada ringan, sedang, berat, ataupun tidak serius, sangat serius, Bapak? Ya serius, ini kita tidak boleh istilahnya mengecilkan persoalan ini. Karena yang kita lawan ini sebuah sindikat, jaringan, yang mana mereka dengan segala cara berupaya untuk menembus ini. Walaupun sudah kita bentengi, mereka tetap cari cara, trik-trik apa yang modus-modus bagaimana peredaran narkoba itu bisa ditembus di sebuah daerah. Makanya kita juga tidak boleh mengecilkan ini. Kalau boleh dikata ya ini sesuatu yang serius untuk harus kita tanggulangi, harus kita cegah agar peredaran narkoba ini
Blora ini bisa kita minimalisir. Baik Bapak, berarti Bapak menganggap ini adalah ancaman yang serius, ancaman yang nyata, kemudian bahaya nih untuk masyarakat Blora sendiri gitu. Kemudian sebenarnya Bapak yang sudah diupayakan untuk menghadapi permasalahan ini apa Bapak? Karena ini persoalan serius sehingga kami berinisiasi, sudah berkomunikasi dengan BNN yang pusat maupun provinsi untuk di Blora ini sudah waktunya, sudah saatnya dibentuk Badan Narkotika Kabupaten. Karena Bapak menganggap saking seriusnya masalah ini, apalagi secara geografis kita ini berada di perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Nah, dan ini sebagai pintu masuk dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ini ya di perbatasan kami nih, baik yang perbatasan dengan Bojonegoro, dengan Ngawi, dengan Tuban, kita juga ada di Rembang, di Pantura ini kebetulan BNK juga belum ada ya. Nah, makanya kami terinisiasi mengajukan bagaimana dibentuknya Badan Narkotika Kabupaten di Blora ini. Ya, biar tadi kalau ada BNK kita akan lebih programnya lebih terarah ke depan, rancangan-rancangan yang akan kita susun ini lebih bisa kita sinergikan. Oke. Itu tadi ke depan Bapak berinisiatif untuk membentuk BNNK gitu ya. Tentunya berkoordinasi dengan BNN gitu ya. Kemudian Bapak, karena ini masalahnya sudah nyata dan sudah ada, kalau boleh nih kerjasama dengan instansi lain, mungkin aparat penegak hukum. Kita tentunya sembari menunggu adanya BNK, kita dengan kepolisian, dengan TNI, dengan sekolah-sekolah, dengan stakeholder yang berpotensi menjadi tadi masuknya narkoba ini, kita terus melakukan penyuluhan, pencegahan. Kita ada program masuk sekolah, bagaimana para pelajar ini kita kasih pengetahuan tentang ancaman narkoba ini seperti apa. Kita masuk pesantren, kita masuk ormas-ormas dan juga mahasiswa-mahasiswa bahwa menyampaikan bahwa ancaman narkoba ini sangat luar biasa. Biar mereka punya benteng untuk bagaimana melindungi ini dari ancaman narkoba yang ada. Minimal aware dulu. Iya, aware dulu. Makanya kita libatkan stakeholder terkait untuk bersama-sama. Karena kami yakin kalau kami sendiri tidak mampu, sehingga kita libatin semua pihak untuk bersama-sama, ayo kita cegah narkoba untuk masuk di Kabupaten Blora. Tapi Bapak sudah menangani ya, maksudnya yang bermain-main dengan narkoba, aparat hukum masuk ya, yang belum Bapak tadi ini ya, nyisir sekolahan, pesantren, itu diedukasi, ya, ormas dan sebagainya, kognitifnya diisi, kemudian dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Termasuk juga kami minta Kementerian Agama lewat nanti khutbah-khutbah Jumat atau di gereja dan sebagainya, jamaah diingatkan tentang bahaya narkoba. Tokoh agama juga dilibatkan, tidak hanya Islam ya. Nanti kita minta dari Kemenak untuk materi-materi soal pencegahan narkoba ini bisa masuk tadi di pesantren, di gereja, di masjid, lewat khutbah Jumat atau lewat kebaktian Minggu dan sebagainya. Nah, ini salah satu upaya kita biar masyarakat tahu bahwa ancaman narkoba ini sangat luar biasa. Jadi musuh kita bersama supaya nantinya tetap Blora yang kita cintai ini tetap aman dari bersinar, bersih dari narkoba. Dengan upaya yang Bapak sudah lakukan bertahun-tahun untuk menjaga masyarakat Blora itu tadi, tantangannya apa sih Pak sebenarnya yang Bapak alami? Ya, namanya kita menghadapi sindikasi, menghadapi mereka yang punya tanda kutip upaya yang dengan segala cara ini, tentunya kita harus tantangannya ya, kita ini secara geografis diserbu dari pinggiran, dari perbatasan ini, terus kemudian mungkin secara personil atau karena belum ada BNK ya, sehingga upayanya kan tidak bisa terstruktur, bisa melakukan langkah-langkah ini. Dan kalau ada laporan,
baru dari Intel masuk, nah ini ada potensi ini baru kita antisipasi. Termasuk SCM dan sebagainya ini, saya kira ke depan mendesak sekali adanya BNK ini. Sehingga tadi ketika yang dihadapi itu kan masif ya, sementara secara personel kita kurang, SDM kita yang menangani itu kurang, sehingga kita perlu kecepatan untuk segera kita tanggulangi persoalan tersebut. Berarti selama ini karena belum ada BNN kabupaten, berarti Dengan Polres, perang melawan narkoba itu benar-benar iya, dengan sendiri ya, turun kita gitu bersama tadi ada Polres, turun bersama narkoba, dari Kodim juga, dari TNI juga, dari sekolahan-sekolahan yang terutama yang berpotensi untuk menjadi titik sasar dari para bandar ini harus kita cegah, kita antisipasi. Sangat urgent untuk pembentukan BNN Kabupaten Blora. Sekarang kita sedang berproses untuk menyiapkan nanti tanahnya, kira-kira kita letakkan bangunannya di mana, kemudian nanti segera kita minta untuk diajukan ke pusat untuk bisa disetujui permohonan ini, ya daerah Blora yang berada di perbatasan ini, kaitannya kalau ada mau masuk sini, kalau ada BNK nanti bisa diantisipasi lebih dini. Itu harapan Bapak dan tentunya harapan seluruh masyarakat Blora menghadapi kasus terkini terhadap ancaman peredaran gelap narkoba yang mana bentuknya sekarang kita tahu sudah macam-macam ya, brandingnya baru terus. Nah, ini harus kita kompak bersama. Terima kasih Bapak selama ini sudah memberikan waktu, tenaga, pikirannya untuk memerangi peredaran gelap narkoba khususnya di Kabupaten Blora ini. Blora bersinar siap narkoba. Harapan Bapak nih untuk masyarakat yang memang belum ya, kita terus lakukan bagaimana sosialisasi ya di semua lini pemerintahan, dari kecamatan, desa, kita libatkan radio, media dan sebagainya. Tadi termasuk saya sampaikan tokoh masyarakat untuk bagaimana waspada terhadap ancaman narkoba itu. Intinya adalah sosialisasi, kesadaran, termasuk juga nanti mungkin testimoni terhadap korban yang sudah sadar itu dulu kayak apa dan sebagainya. Ini salah satu upaya kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa pencegahan narkoba ini penting supaya bisa sesarangan bangun Blora tanpa berpikir lagi penyalahgunaan narkoba. Ya, lewat media-media, ada Car Free Day, nanti kita dengan BNN siap untuk sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya narkoba yang ada di tempat kami. Bapak, berbicara dengan kasus narkoba, tidak menutup kemungkinan angka yang terjadi adalah remaja hingga dewasa awal, Bapak. Pesan Bapak nih untuk remaja-remaja dan dewasa awal di Kabupaten Blora. Ya, untuk para remaja ini yang tergabung di forum BNB, ada di forum OSIS, ada di remaja masjid dan sebagainya. Kita sampaikan bahwa narkoba ini jangan sampai mendekat aja nggak boleh, apalagi masuk. Nah, karena bahayanya sangat luar biasa. Ini dampaknya sampai nanti ke generasi-generasi mendatang ketika kena narkoba ini, aduh, sangat membahayakan. Sehingga kita minta para remaja ini menjadi contoh bahwa kalian kalau mau berprestasi, kalian mau sukses ke depannya, jauhi narkoba. Jangan sampai mendekat dengan yang namanya narkoba. Dekat-dekat itu jangan. Gitu. Apalagi sampai berpapasan ibaratnya ya kan. Karena bahayanya sangat luar biasa dan ini mengancam masa depan kalian. Nah, remaja ini kalau sampai kena narkoba ini masa depannya akan suram. Sulit gitu ya Pak. Sulit nanti ke depannya. Jadi kalian kalau mau jadi orang sukses, anak-anak remaja kita ini jauhi narkoba. Jangan mendekat. Yang positif aja, yang kegiatan-kegiatan positif, yang mana kegiatan olahraga, hobi, yang istilahnya baik untuk masa depan kalian. Jangan sekali-kali mendekat atau berkenalan dengan yang namanya narkoba. Terima kasih Bapak sudah berbagi kisah Bapak dalam melawan upaya peredaran gelap narkoba di Kabupaten Blora ini, meskipun belum ada BNN kabupatennya. Bapak secara gigih menginisiasi, kemudian melakukan sosialisasi pencegahan, melakukan upaya hukum bagi mereka yang memang benar-benar berani ingin
mengedarkan di Blora ini. Terima kasih sudah menjaga masyarakat Blora. Untuk masyarakat Blora semoga tetap bersih dari peredaran gelap narkoba. Terima kasih Bapak. Selamat. Terima kasih Bapak. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik lagi. Kami tunggu lagi kedatangan Bapak di podcast Bicara Narkoba on the Road TNN Provinsi Jawa Tengah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.